Profesor Peter Cerai, guru besar sejarah dari College Oxford, Inggris, memberikan kuliah umum Reboan di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng, Tirtayasa, Banten. Rabu 4 September 2024. Yang dimoderatori oleh Ibu Deviani Setiorini, SOS MCMS, dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Untirta, Banten. Profesor Peter menjelaskan bagaimana Perdana Menteri pertama Inggris, Sir Robert Walpole pada tahun 1740 menyelundupkan brandy dan anggur yang diimpor dari Prancis dalam kapal patroli kerajaan. Jadi kenapa Inggris Raya sampai mau menghadapi dan mencegah dan memecahkan korupsi pada abad 18 yang cukup panjang, begitu kata beliau. Inggris Raya menghadapi situasi yang amat rumit dengan pemerintah, seperti dibelenggu korupsi yang sistematik dan terstruktur. Kalau itu tidak dihadapi, bagaimana nasib negara Inggris kelak? Begitu katanya. Lebih jauh, Profesor Peter menjelaskan jurang antara warga yang kaya dan yang miskin di Inggris saat itu menjadi realitas sosial yang menganga dan banyak masalah kronis, terutama di kota. Bagaimana dalam kartun Hogarth, London, Inggris, 1751, sebagai ilustrasi keadaan saat itu. Dorongan untuk membuat reformasi mendasar juga dipicu oleh politik internasional dan gejolak dalam negeri Inggris, khususnya kedatangan seorang raja baru dari Belanda, William III, pada tahun 1688-1702, dan tanggung jawab baru di Eropa pasca tahun 1715, kewajiban untuk membela dan mempertahankan Hanover. Kemudian sesudah tahun 1645, semua PNS Inggris diangkat tidak lagi atas kemauan raja, tapi asal mereka bertindak baik dan profesional. Setelah kemenangan parlemen, reformasi mendasar dimulai dengan menaikkan gaji para hakim dari tunjangan tahunan. Tetapi para hakim juga harus berjanji taat kepada peraturan etika yang mencegah penyuapan dan pemerasan termasuk korupsi. Korupsi di Inggris, kata beliau, tidak berbeda dengan keadaan di Indonesia, dapat mencapai tingkat paling atas pemerintah. Kita ingat di sini budaya Wandi Piro dari Hakim Kepala Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar 2013 dan kasus-kasus lainnya oleh Profesor Peter diperlihatkan kepada mahasiswa FISIP Untirta sebagai perbandingan bahwa ternyata kasus korupsi di negara manapun sama kejahatannya. Di samping itu, seperti Kereta Api Indonesia atau KAI di bawah pimpinan Ignatius Jonan, itu salah satu contoh reformasi di bidang perkereta-apian di Indonesia. Itulah salah satu materi kuliah Reboan yang disampaikan oleh Profesor Peter Cerai. Lambat laun Indonesia mengalami perbaikan. Profesor Peter
mengapresiasi contoh dari pemerintahan yang bersih itu akhirnya menghasilkan perubahan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk acara hari ini saya tutup. Terima kasih. Harapan saya sebagai mahasiswa atau sebagai lulusan S1 terhadap korupsi adalah semoga korupsi semakin kesini semakin tidak ada, semakin tidak terulang lagi, karena banyak edukasi tentang korupsi supaya bisa dihindari, supaya tidak dilakukan. Amanat daripada Profesor Peter Carey tadi yang disampaikan adalah pertama, dekati Tuhan supaya tidak terjadi korupsi, ingat Tuhan. Yang kedua, kita harus patuh terhadap pemerintah, kita harus patuh terhadap rakyat. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya integrasi yang memang harus kuat, harus dari dalam hati gitu ya. Harapan saya dengan adanya kuliah rebuan ini mudah-mudahan juga menambah ilmu dan menambah wawasan bagi para mahasiswa S2, khususnya tentang sejarah korupsi. Dan korupsi merupakan sebuah hambatan bagi kemajuan bangsa. Semoga kita semua bisa berperan aktif untuk bisa mengurangi bahkan menghilangkan korupsi di negara kita. Selamat siang, saya Devi, salah satu dosen di Visip Utirta di Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini ada kuliah reboan dengan pembicara tamu atau pembicara kunci Profesor Peter Carey, seorang historian sejarawan dari Inggris yang mendalami tentang sejarah Indonesia khususnya di Jawa, dan juga menulis beberapa buku tentang politik dan juga praktek korupsi dan demokrasi di Indonesia. Setelah menghadiri kuliah ini, harapan saya adalah saya ingin bagaimana setiap warga negara di Indonesia itu bisa memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitasnya, dan juga setiap aktivitas itu nanti bisa membangun kepercayaan dan sehingga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, dan dampak lebih lanjutnya adalah praktek korupsi itu bisa diminimalisir serendah mungkin gitu. Dan tentunya kita berharap pemimpin yang akan datang akan mempunyai budaya yang bersih dari praktek korupsi, dan juga bagaimana bisa memanfaatkan peran dari teknologi yang maksimal untuk membantu pemberantasan korupsi. Semoga kita tetap semuanya optimis dan positif untuk Indonesia yang lebih maju. Harapan saya ke depan untuk Indonesia adalah bahwa Indonesia betul-betul sadar atas budaya sendiri, atas kelebihan yang ada di sini, dan bisa memanfaatkan untuk diri sendiri dan juga diorbitkan untuk dunia, supaya dunia bisa mencapai satu situasi di mana ada cultural diversity. Kita punya biodiversity dalam alam, kita butuhkan di dalam dunia manusia salah satu cultural biodiversity. Dan saya yakin bahwa Indonesia bisa menyumbangkan sesuatu yang sangat berarti kepada itu, sebab begitu majemuk warisan budaya, spiritual, dan agama. Mau foto, aku sambil bikin langsung aja. Satu ini cukup, jangan tambah lagi dulu. Kita dari anak-anak muda yang hari ini menjadi mahasiswa, kita melihat bahwasannya wacana Indonesia Emas tahun 2045 itu sedang digaungkan oleh pemerintah. Maka dari itu peran saya dan harapan saya ke depannya untuk Indonesia sendiri yaitu tadi, karena kita semua sepakat bahwasannya korupsi ini adalah kejahatan yang benar-benar jahat sekali. Namun tadi budaya korupsi ini sudah menjadi adat di Indonesia, maka tadi harapan kita dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah bagaimana caranya korupsi ini berbicara enggak ada itu mungkin perlu proses. Seenggaknya ketika kita hari ini tahu tentang korupsi itu, seenggaknya ada proses yang seenggaknya menuju dari 10% menjadi beberapa persen, 7% lah. Artinya tadi lah, ketika berbicara langsung enggak ada kan mungkin tidak bisa, mungkin tapi jauh lah. Terus seenggaknya ada upaya-upaya kebaikan untuk Indonesia terutama dalam bidang korupsi. Mungkin seperti itu Pak menurut saya. Ya harapannya ya untuk kedepannya itu melalui
melalui dari act dari tindakan dari KPK gitu, kegiatan dari KPK itu dapat menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat ya, khususnya masyarakat Banten. Karena itu menjadi sebuah titik awal dari pergerakan di mana masyarakat itu bebas dari korupsi dan pemerintahan khususnya ya dari bebas korupsi. Dan ini sebuah langkah awal yang baik dan harapannya tentunya menjadi salah satu hal yang menjadi pionir ya, menjadi ke masyarakat yang lebih baik lagi begitu.